Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kesehatan. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Dan semoga Allah juga memberikan ketenangan dalam hati kita, memberikan pertolongan dalam urusan kita, memberikan kelancaran urusan kita. Apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita juga selalu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik hati. Mudah-mudahan teman-teman kita mempunyai hati yang baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita sudah masuk di tema 2 pembelajaran subtema 2 ya. Temanya tema 8, subtema 2 pembelajaran 4 sampai 6 ya. Akan tetapi sebelum itu Bapak ingin menjelaskan ini dulu, persegi. Kalian buka halaman 79. Nah, persegi itu apa? Persegi itu seperti ini ya. Itu persegi namanya ya. Kalau HP ini persegi panjang. Kalau persegi ini sisinya sama. Persegi itu apa Pak? Yang memiliki bangun datar ya, berbentuk segi 4 dan memiliki ukuran panjang sisi yang sama. Bangun datar yang berbentuk berbentuk segi 4 ya, yang berbentuk segi 4 dan memiliki ukuran panjang sisi yang sama. Nah, itu persegi, beda dengan persegi panjang ya. Nah, sekarang kita masuk di kecakapan khusus, masih di 79. Nah, kemarin Bapak belum jelaskan. Nah, kecakapan khusus itu mempunyai warna yang berbeda-beda ya. Contohnya di sini bidang agama itu berwarna kuning, kemudian patriotisme dan seni budaya ya dan kesenian itu berwarna merah, kemudian bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih gitu ya. Nah, yang kemarin kan sudah ada di depan ya. Kalian berarti itu udah ini ya, halaman berapa? Nah, halaman 72 gitu ya. Sebagian udah ada di situ. Nah, sebagian lagi masih banyak yang belum ada di sini ya. Kemudian ada lagi bidang keterampilan dan teknik pembangunan gitu ya, berwarna hijau. Kemudian bidang sosial itu berwarna biru. Nah, ini berdasarkan warna itu berdasarkan fungsinya gitu ya. Contohnya yang biru itu berarti bidang sosial, tandanya pramuka itu sosialnya kuat ya, mereka saling menolong gitu ya. Itu tanda kecakapan khusus. Khusus itu artinya mempunyai arti khusus gitu ya, tertentu. Selanjutnya ibadah. Nah, itu di halaman 80 itu tari tempurung ya. Kemarin Bapak sudah tari tempurung, di situ juga ada lagi. Nah, tari tempurung seperti ini bentuknya, yang intinya tari tempurung itu menggunakan batok kelapa. Sekarang sudah masuk di ibadah. Nah, ibadah itu di Indonesia itu banyak ya, karena memang mereka mengizinkan agama itu banyak ya. Akan tetapi karena kita muslim, kita cukup mempelajari agama kita. Kita hanya tahu saja
agamanya mereka, ibadah mereka. Akan tetapi ibadah yang kita tekunin ya, cara-cara ibadah kita yang harus ketekunin itu seperti ini ya, sholat dan berdoa meminta ampun kepada Allah gitu ya bentuknya ya. Pakaian yang harus kita gunakan ketika sholat gitu ya, tempat yang harus kita gunakan ketika sholat gitu ya. Di halaman 83 itu sebenarnya banyak itu tempat cara-cara ibadah kayak orang Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya, Katolik, Kristen gitu. Nah, akan tetapi di sini karena kita orang Muslim, kita cukup mempelajari ibadah sholat orang Muslim saja ya. Kemudian pohon kelapa dan pramuka ya, halaman 88 ya. Pohon kelapa itu dan pramuka itu sangat berkaitan ya. Pohon kelapa itu mempunyai arti apa ya? Anggota kelapanya itu merupakan anggota pramuka yang selalu taat kepada Allah ya. Dia taat ke artinya gitu ya. Kemudian pohon kelapa itu juga menjulang lurus ke atas. Artinya apa? Anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi gitu ya. Cita-cita yang sangat tinggi, ingin mensukseskan dirinya, ingin mensukseskan orang lain, ingin membantu orang lain, ingin memberhasilkan orang lain gitu ya. Kemudian pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah gitu ya. Pohon kelapa itu kan serabut ya, akarnya serabut. Artinya apa? Dia memiliki tekad yang kuat gitu ya. Pramuka itu meskipun orang kebakaran dibantu gitu ya, tekadnya sangat kuat. Banjir dibantu gitu ya. Pramuka itu memang organisasi yang sangat bagus gitu ya, terpuji juga ya, kegiatannya pun sangat bermanfaat ya. Pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, artinya pramuka itu dapat diterima di mana saja ya. Pramuka itu juga menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Dan pohon lambang kelapa itu yang terpenting itu tunas kelapanya ya. Tunas kelapa itu sebagai lambang pramuka yang ada di halaman 89. Kalian diingat lambang pramuka itu tunas kelapa. Nah, ini merupakan contoh hasil manfaat dari pohon kelapa gitu ya. Ini batangnya ya. Batangnya atau badannya itu dapat digunakan sebagai, ini bisa jadi tembok, bisa jadi jendela gitu, bisa jadi daun jendela gitu ya. Nah, daunnya bisa jadi ketupat ya, kemudian lidinya bisa menjadi sapu. Ini salah satu manfaat dari pohon kelapa. Sekarang kita menirukan gerakan pohon kelapa. Pohon kelapa itu menjulang ke atas, kemudian kalau ada angin ya ditiup ke kanan dan ke kiri. Ini tarian yang mengikuti gerakan pohon kelapa. Selanjutnya, nah, Persatuan Indonesia ini sila keberapa ya? Sila kedua ya. Nah, bukan sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia itu ketiga gitu ya. Persatuan Indonesia itu apa artinya? Artinya itu kita diajarkan untuk bersatu ya. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan bersama, tidak boleh sendirian. Kita harus terbuka gitu ya. Contohnya Bapak punya masalah, Bapak harus terbuka, harus musyawarah ya. Sendiri gitu ya. Musyawarah kemarin apa
tujuannya untuk menyelesaikan masalah bersama, untuk mencari solusi bersama, bertukaran pendapat. Nah, itu artinya kalau kita sudah bermusyawarah, artinya kita sudah bersatu gitu ya. Manusia itu butuh bersatu gitu ya, jangan pecah belah ya, apalagi sesama muslim gitu ya, jangan berpecah belah, saling pengertian, saling memaafkan juga. Kalau kata-kata kita salah, maafkan. Nah, selanjutnya ini ada bangun datar. Bangun datar ini sudah kita jelaskan udah lama gitu ya. Bangun datar itu ada segitiga, segi empat, lingkaran, siku-siku, persegi panjang, belah ketupat gitu ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi gitu ya. Persegi. Nah, sekarang ini bangun datar yang mempunyai tiga sisi. Ini bentuknya siku-siku. Ini segi empat ya, belah ketupat gitu ya. Ini bisa jadi kalau dibenerin seperti ini ya, ini bisa jadi seperti ini bentuknya ya. Apa ini persegi mempunyai sisi yang sama kayak tadi. Ada persegi panjang ke atas gitu ya, ada sama sisi gitu ya. Nah, itu bangun datar ada segi 5, ada segi 6, segi 7 dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini SKU. SKU itu apa, Pak? SKU itu ada siaga, penegak gitu ya. Nah, SKU itu syarat kecakapan umum gitu ya. Di dalamnya itu memuat tentang keagamaan gitu ya, tentang Pancasila, tentang tentang cara-cara tayamum, cara-cara mandi besar gitu ya. Nah, di situ dijelaskan keagamaan pun ada gitu ya. Nama-nama huruf juga ada, tanda-tanda singkatan-singkatan itu juga ada. Nah, ini biasanya kalian dapat dari pelatih pramuka. Ini ada ya. Ini harganya mungkin cuman 3.000-an ya, 3.000 atau 4.000 lah gitu ya. Ini kecil ya, di saku pun bisa ya. Nah, itu saja. Bapak lihat dulu sebelum ditutup. Nah, ini sebelum ditutup. Nah, di halaman 103. Di halaman 103 itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya itu harus mendapatkan keadilan ya, tidak boleh kita beda. Contohnya dalam kelas, Bapak itu kan sebagai guru kelas, jadi Bapak itu tidak boleh membedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. Pak, kenapa si A selalu dimarahin? Apakah Bapak benci? Bapak bukan benci, akan tetapi Bapak sayang agar dia berubah ya. Pak, kenapa C itu selalu di alam, selalu diberikan kasih sayang, sedangkan saya enggak? Bukan guru itu gak mau memberikan kasih sayang kepada kamu, saya memberikan kasih sayang kepada dia agar kamu mencontoh perbuatan dia, sehingga kamu nanti dapat dikasih sayang sama gurunya ya. Tidak ada guru yang tidak sayang. Kalau guru marah itu, guru nasihatin kamu itu tandanya guru sayang. Apalagi siswa yang tingkah lakunya itu kurang baik ya. Kebanyakan guru pasti tidak suka gitu ya, banyak omong gitu, apalagi tingkah lakunya itu tidak sopan gitu ya, itu guru terkadang tidak suka. Kalau sumpama guru itu cuek sama orang itu, kalian harus tanya pada diri kamu, salah saya apa ya, apakah saya ini gitu ya dulu, baru nanti diperbaiki. Kalau gurunya itu
udah balik lagi gitu ya, berarti kamu itu sudah betul ya, berarti kesalahan kamu itu oh di situ berarti saya banyak omong kali ya. Kalau saya diem, guru saya itu selalu ngomong ke saya gitu. Nah mungkin seperti itu ya. Nah keadilan itu harus kalian dapat gitu ya. Guru itu harus memberikan keadilan, sama dengan pejabat-pejabat gitu ya, pemerintah, orang-orang penting harus memberikan keadilan, memperlakukan sama, tidak boleh membedakan. Kalau bapak membedakan kalian ya, contohnya karena kalian bacanya lama, seumpama kalian kurang paham tentang matematika, seumpama bapak marahin kalian, pukul kalian, tandanya, atau bapak musuhin kalian, tandanya bapak itu menzolimi kalian gitu ya. Tidak itu tidak boleh, kecuali menegur gitu ya, mendiamin untuk menegur. Nah itu boleh ya, buat motivasi buat kalian ya. Oke, untuk tema ini kalian tidak punya tugas ya. Tugas kalian itu ada di menulis ya. Sekarang kalian bapak suruh nulis Arab. Tulisannya yang bapak belajar nulis Arab ya. Nah, bapak bacakan dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhludhuhu wa la yahkiruhu. Ada di halaman 114. Nah ini menjelaskan tentang persaudaraan ya, hadis tentang persaudaraan sama muslim terutama ya. Bapak sama kalian itu bersaudara, bapak sama ibu kalian itu bersaudara, kalian sama ibu saya itu bersaudara meskipun kalian tidak kenal ya. Bapak tidak begitu kenal bapak kalian ya, orang tua kalian yang cowok kan, tetapi tetap mereka itu saudara bapak. Apa kalau saudara berdasarkan hadisnya? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad bersabda ya, katanya apa? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya ya. Bapak adalah saudara kalian karena kalian sesama muslim. Janganlah menzoliminya ya, bapak tidak boleh menzolimi kalian. Kalian pun juga tidak boleh menzolimi bapak. Kalian tidak boleh menzolimi temannya. Jangan merendahkannya. Nah, kalian bapak tidak boleh merendahkan kalian. Pemerintah tidak boleh merendahkan bawahan. Bos tidak boleh merendahkan karyawan. Ya, begitu. Dan jangan meremehkannya ya. Bapak pun juga tidak boleh meremehkan kalian. Kalian bertanya, bapak harus jawab. Mentang-mentang orang itu tidak pintar, anak itu tidak pintar, bapak meremehkan, pertanyaan kamu tidak berbobot, itu tidak boleh ya. Nah, tapi biasa ya, di dunia itu manusia itu sangat biasa seperti itu ya. Kalian pasti mengalami, setiap manusia pasti mengalami, terutama manusia yang baik ya, pasti mengalami kalau kita sedang bertanya dibilang bawel gitu ya, pasti seperti itu ya. Tapi bertanyanya itu memang benar-benar bertanya ya. Kalau belum waktunya bertanya, jangan bertanya. Kalau pertanyaan udah ditanyakan, jangan ditanyakan kembali gitu ya. Artinya itu yang meremehkan itu seperti ini, seperti tadi bertanya tidak dijawab, mentang-mentang anak kecil, mentang-mentang tidak pintar gitu ya. Itu tidak boleh. Semuanya harus
Ya, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dizolimi gitu ya. Oke, zolimi itu bukan cuman dipukul ya. Bapak mukul kalian tanpa kalian salah, itu namanya bapak menzolimi ya. Bapak menyakiti hati kalian meskipun kalian tidak bapak pukul, sama saja bapak menzolimi hati kalian ya. Ingat, orang yang terzolimi itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah ya. Faham? Kalian tidak boleh menzolimi orang lain. Takutnya seumpama kalian zolimi bapak berdoa, mudah-mudahan anak itu bodoh selamanya gitu ya. Seumpama doa bapak bersamaan dengan catatan malaikat, kalian bodoh selamanya ya. Atau bapak mukul kalian tanpa kalian bersalah gitu ya. Kalian diem, bapak tampar. Kalian diem, bapak jitak. Kalian berdoa, mudah-mudahan Pak Mashur cepat kaya gitu. Nah, bersamaan dengan catatan malaikat, nah Pak Mashur cepat kaya. Tapi bukan itu ya. Nah, pasti orang yang dizolimi itu doanya yang jelek pasti. Mudah-mudahan dia kena azab. Mudah-mudahan pasti begitu ya, yang terzolimi. Tapi kita cepat-cepat istighfar ya. Cepat-cepat istighfar. Bukan cuma kalian, bapak pun juga sama ya. Kalau orang menzolimi, bapak pun kadang-kadang kalau lupa berdoa yang jelek kadang-kadang ya. Cuman ya Allah, tidak boleh, takutnya nanti kena kepada saya gitu. Langsung kalian berdoa ya. Ya Allah, udah biarkanlah, terserah engkau gitu, apa kata engkau gitu ya. Udah kita biarkan, serahkan kepada Allah semuanya ya. Toh Allah yang mempunyai dunia. Allah itu sutradara kita yang menggerakkan kita, yang mengatur hidup kita gitu ya. Manusia mau berkata apa kek terserah ya. Kita tidak usah berkecil hati ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini ditulis ya sambil lalu belajar Arab ya di halaman 114. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.